Saya dulu pernah 5 tahun begadang di Malioboro dalam satu kelompok yang namanya Persada Studi Club. Guru saya namanya Umbulan Duparanggi. Kehidupan malam yang sangat liar, banyak pelacur berseliweran, karena itu persis di sampingnya Pasar Kembang, Doline, Jogja. Tapi kami 5 tahun tidak pernah ada skandal, tidak pernah ada urusan lanang wedok, karena yang kita cari adalah manusia itu mestinya gimana. Yang kita cari itu nilai-nilai, itu di jalan kenabian namanya. Nah, pembelajaran akademis itu tidak pernah ada rute-rute komprehensif seperti itu. Sama dengan tafsir Quran itu tidak komprehensif, tidak ada rutenya. Kadang-kadang ayat surat apa nomor berapa itu berangkai dengan ayat surat apa nomor berapa. Tapi kan selama ini tafsir kan close up, paling kalau dicari asbabun nuzulnya kan gitu. Tapi tidak pernah mempelajari rangkaian-rangkaiannya. Padahal hidup itu rangkaian. Nah, di Ma'iyah itu ada sambungan-sambungan komprehensif, ada sambungan-sambungan harmonis di dalam otakmu, di dalam hatimu, sehingga engkau sangat mudah untuk menaklukkan macam-macam masalah yang datang dari luar dirimu, karena engkau memilih mesin olah yang luar biasa untuk bahagia. Perkara dadi apa gak urusan, gak masalah. Aku gak dadi apa-apa sampai saiki kok. Lah gak ide hatimu ya. Lah gak tauhid jenenge. Tauhid itu kan nyide, menyatu. Nah, kalau penyatuan dengan bahasa budaya dan metode budaya, ya caranya kayak ngono iku mang. Mulane wong Surabaya karo wong Jogja seje carane menyatu. Jadi kalau pakai bahasa budaya, metodenya berbeda dengan bahasa spiritual gitu ya. Kalau Anda ingin mesra sama Allah, banyaklah meniru atau mencari bahan-bahan dari para pemesra Allah. Pemesra Allah itu para sufi yang sangat dekat hatinya dengan Allah dan sangat melakukan perjalanan di dalam jalur keindahannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah mesra gak karu-karuan, mesra pol. Wis ta rek kon niku ojo merasa sendiri ta. Nek kon ijen aku sing kedua. Nek kon wong loro aku sing ketiga, ngono lho. Nek kon wong 5 aku sing ke-6, aku mesti ono karo kon lho rek. Lho gitu lho. Kon dhewe malah lali karo Gusti Allah. Terus Gusti Allah kondo. Hadisnya Pak. Kalau engkau mendekat kepadaku selangkah, maka aku mendekat kepadamu 2 langkah. Ada hadis kutsinya. Iya. Idza taqarrabal abdu ilayya khutwatan. Nah, khutwatan fa qarrabtuhu harwalatan. Gitu ya. Kalau dia mendekatku melangkah, selangkah maka aku berlari menyambutnya. Sebelumnya itu kalau saya satu depa, ya. Satu hasta, satu kilan, sakilan, ya, ya. Aku mendekat kepadamu sehasta. 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 Ya. Kalau engkau mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadamu sawatang. Kira-kira ngono ya. Jadi pokoknya Allah itu sangat semangat untuk bercinta denganmu. Gitu loh. Dan itu kita nikmati di sini. Itu adalah wujud dari kedekatanmu dengan Tuhan. Terserah Tuhan itu ya apa, engko yo gak ero. Tapi pokoknya ono ngene lho ya. Ono stop iku rek, ujos iku. Ngono lho. Allah Maha Jos, ya toh? Loh. Lah nek kon tak kandhani Allah Maha Besar ya, hatimu gak tertarik. Wes ya aku wis melewati batas waktu. Apa rek Allah gak apa? Allah los gak rewel. Tapi kan yo hati-hati, kon nemen-nemen kok kon mulai nang omahmu liwat gang dipergoki malaikat Israel. Ngomong apa? Kon dhewe ngomong apa wingi? Dicengkewing kan. Ayo meneh, ayo ngomong meneh. Wah, banyak sekali yang kita itu tidak tepat ya. Jadi kita itu belajar ketepatan. Misalnya ini, sopo sing paling akeh mateni wong? Malaikat Israel. Penjahat tak duduk. Ya apa? Jadi sopo sing pembunuh nomor 1? Jadi dia penjahat kelas 1.
Iyalah, kan salah mikir yang uniku. Anda di sini bebas, tapi Anda ngerti bagaimana bebas, tapi tetap bermanfaat dan tidak melukai siapapun. Jelas ya? Ngono ya, Rek ya. Siji ngono lho Rek kon niku, uripe kaya beliau ya. Mak Iyah ini sangat menghormati pendekatan dan ketukunan beliau. Tetapi kan Mak Iyah bertemu dengan mayoritas manusia yang tidak mungkin punya konsentrasi dan energi untuk mempelajari itu seperti beliau. Nah, Mas Manu di Jogja itu sangat kesulitan mencari murid. Sangat kesulitan, mergo arek-arek keset-keset saiki. Wes keset gak karuan, gak tahan uji, didik sambat gitu. Jadi saya dekat betul dengan Mas Manu, dan memang salah satu yang membuat dia sakit-sakitan tuh ya apa sih wong saiki kan sing gelem sinau temenan. Nah, aku njaluk kanca-kanca, Anda itu harus ahli di setiap yang kamu kerjakan. Ojo percaya bahwa ahliku sing teko kampus tok karo sing ulama tok, gak. Setiap orang harus ahli atas pekerjaannya. Bener tak gak kira? Loh iya no, kudu no, kon dadi kuli ya kudu ahli temen soal watu, soal ngelepok, soal segala macam, apa saja. Artinya Anda menjadi tuan rumah dari pekerjaan itu. Jadi kon ngerti sembarang. Jadi keahlian itu jangan dimanipulasi dengan struktur hierarki feodalisme bahwa yang ahli ku sing iki tok. Gak, setiap orang ahli. Karena setiap orang harus benar melakukan, harus fiddin kan gitu kan. Harus kon macul, yo kebenaranmu macul iku. Salah satu kebenaranmu yo kon macul iku. Itu loh, itu yang beliau maksud din tadi itu. Nah, jadi teman sekalian, beliau ya filologi itu sangat jarang yang mau mempelajari, mergo keset golek duit tok wong saiki ya. Golek badi ya. Gitu loh. Nah, tolong ada di antara Anda, mudah-mudahan ada 0,1% lah dari Anda yang punya minat untuk pelajari seperti beliau. Tepuk tangan untuk beliau ya. Jadi yang nomor satu kita pelajari, nomor satu bukan apa yang beliau kemukakan, tapi bahwa beliau lapo uripe kumang sampai menghasilkan apa yang beliau ungkapkan tadi, betul enggak? Maka tadi beliau mengingatkan, apakah engkau akan menciptakan manusia sing kate ngerusak bumi karo menumpahkan darah? Nah, merusak bumi kan lapo. Bahkan Allah tidak memperjelas khalifah itu fungsinya. Bukan tidak disebut manusia sebagai makhluk dan tidak disebut namanya Adam, tapi yang dijadikan substansi utama adalah lapone. Khalifah itu berarti dia pekerjaannya khilafah. Nah, saiki mergo khilafah itu dipahami secara casing, akhirnya saiki anti khilafah wong Islam di Indonesia. Oh alah. Ya apa arek iki? Gusti Allah terus jingkat lho, ya apa arek iki? Wong jelas ini jailun fil ardi khalifah kok dene anti khilafah. Lho gak ngerti epistemologi bareng, gak ngerti nahwu sorof bareng. Khilafah itu adalah yang dikerjakan oleh khalifah. Pekerjaannya namanya, fa'ilnya namanya khalifah. Fi'ilnya adalah khilafah. Jadi kalau Anda anti khilafah berarti anti Allah Anda. Konsep seluruh hidup mulai Homo sapien ini yaitu khilafah itu. Cuman masalahnya khilafah diperkenalkan oleh suatu kelompok sebagai casing. Begitu kan? Bahkan Islam sendiri casing saiki. Kulo rek masalah rek. Lah kon karo Gusti Allah gak apa ido iku apa? Dekat ya Mas, dekat sama Allah itu caranya adalah zikir. Zikir itu Anda ingat. Jadi menanamkan file itu terus menerus, dia loading terus menerus, dan tidak ada syaratnya Pak Muzamil, tolong Anda sebagai ulama dan ubaru. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang selalu ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Nah, iku kok dawakno menaiso yang ingat kepada Allah dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan duit maupun gak ngono saya. Dalam keadaan onara wedo ayu tarik wedo elek, tetap ingat Allah. Dalam keadaan lapar atau itu namanya firman. Ya, dalam keadaan jomblo atau wis rabi, selalu ingat Allah.
Karena Allah tidak mungkin memfirmankan semuanya sebagai ayat. Ayat itu hanya pintu supaya kamu mengenali firman di dalam ruangan yang dibukakan oleh Allah. Oke, sapa sing ngapal sifat 20? Allah wujud kidam baka mukhalafatu hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniyatu qadira. Terus ilmu C. Kalam qadiron. Qadiron itu pengambil keputusan tentang sesuatu hal yang dinisbahkan kepada makhluknya, kan begitu. Nah, kalam itu apa, Pak Musamil? Firman. Jadi dia apa? Transferring something. Bahwa bahasanya bisa macam-macam, monggo. Kadang-kadang ngomong gak perlu cangkem sih. Betul. Apa ngomong kudu karo cangkem? Wong kono arek wedok ayu ngene. Itu kan pernyataan yang sangat jelas toh. Sampai ngiler ini. Nah, itu kan lebih jelas dari kata-kata, betul enggak? Nah, itu namanya kalam. Kalam. Nah, endingnya terus kalam apa? Terus muridan Sami'an basiron mutakallim. Mada mutakallim? Yang berkalam, yang berfirman. Misalnya wal kolamu itu apa ya, pulpen tak pulpen? Itu kan satu petunjuk bahwa Allah itu menggunakan suatu cara untuk menyampaikan informasi. Informasi itu ada yang berdiskusi, Allah berdiskusi, ada informasi yang merupakan ketentuan hukum, ada informasi yang merupakan petunjuk, kan gitu. Itu bedanya dengan buku yang bukan milik Allah, bukan ciptaan Allah, kan gitu. Nah, mutakaliman berarti Allah sebenarnya menulis buku sangat banyak dan tidak pernah berhenti sama dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tidak mengatakan inni aja'alu, ya tak? Betul. Tapi inni ja'ilun. Apa bedanya? Ja'ilun itu fa'il, subjek. Nah, aja'alu itu isim, isim, kata kerja. Isim, kata kerja. Kalau ja'il itu kata sifat. Kata sifat. Nah, jadi Allah sekarang masih ja'ilun fil ardi khalifah apa tidak? Sekarang gini, cek awakmu ombo, cek beliau tadi inklusif Islam itu. Ojo rumah samu Islam itu Nabi Muhammad tok. Berarti bapaknya kawin ya gak sah to kawin bapaknya Kanjeng Nabi. Ngono ya, ngono ta karepmu? Lah nek Islam dimulai Kanjeng Nabi ku anak jatah ta duduk. Engko ono KUA waktu itu. Ya apa karepmu iku? Jadi Islam itu bahkan di maknya dikenal sejak Allah punya ide untuk menciptakan, dimulailah Islam. Kalau begitu di maknya seperti itu, Mas Yo gak iso jelasno, pokoknya ngono. Repot kon ngono. Sing yakin kowe ngono iku sikit biyen rek. Gitu loh. Nah, sekarang Islam kan dipisahkan dari Hindu, dipisahkan dari Kristen, dipisahkan dadi casing sing dadi KTP akhirnya. Dadi KTP itu sangat casing sekarang Islam itu, ya. Oke. Nah, jadi ketika saya kembalikan ke ini bedanya firman sama ayat. Sekarang Allah masih berfirman enggak? Masih. Allah masih menyebarkan ayat-ayat enggak? Masih. Masa Allah itu ngekei Zabur terus turu. Terus mari ngono sapa? Taurat sih ya, Taurat sih terus mari ngono nganggur suwe kok. Tilang. Mari ngono gawe Nabi Musa dikei Taurat, terus mari ngono turu meneh. 700 tahun kait ana Nabi Isa dikei Injil. Mari Nabi Isa ke Muhammad berapa tahun, Ustaz? Ya? 600 tahun. 500 tahun. Berarti 500 tahun Gusti Allah nganggur meneng. Disopo meneng. Terus kait Nabi Muhammad ngono ta? Lah gak ngono sih, Rek. Iya toh? Apakah Allah sekarang tidak berfirman, Pak Muzamil? Selalu berfirman. Mutakalliman soalnya. Kalau yatakallam itu ada waktunya. Kalau mutakalliman adalah fungsi yang tidak ada batasnya. Jadi Allah mutakallim anytime, kapan saja sampai hari ini. Sehingga raya awakmu ngelumpuk ngene iki kalamullah. Nek gak mergo kalamullah gak ngelumpuk dek kene. Dikelompokno arek gak tepak sak Surabaya.
Aku seneng aku arek wis pikirane wis piar wisan. Jadi tidak terikat pada onderdil motor, tapi dia membayangkan bahwa ono sing nyurung. Nah, itu namanya kreativitas. Jadi kalau di luar Anda dipersempit, Anda di sini diperluas, betul enggak? Di mana-mana Anda dibikin tidak kreatif, di sini Anda menjadi sangat kreatif. Di mana-mana tertutup, di sini Anda menjadi terbuka. Di mana-mana anda dijauhkan dari Allah, di sini engkau mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi ingat Allah itu tanpa syarat. Ada syaratnya enggak? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Enggak ada syaratnya. Ya. Misalnya gini, ingatlah Allah dengan hati yang suci. Ono tak? Tidak ada. Hati masih kon niku. Yang ada ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Sering-seringlah ingat sebanyak-banyak. Jadi kon muring-muring oleh tak? Eling Gusti Allah karo menesel. Gopol kula mboten lulus niku napa niku. Kula ndonga ben dinten lho, mosok mboten dikabulaken niku yo napa karepe. Oleh tak gak ngene iku? Boleh ndak itu? Bagus. Karena kan Anda ndak akan terus-menerus begitu toh, mari kon rodok menesel karo Gusti Allah mangko lak geton dhewe sih. Geton dhewe mari ngono kan mesti endingnya mesti soleh. Mesti soleh. Muring-muring biasa masuk menungso gak muring-muring. Putus asa, jari sapa putus asa gak oleh. Oleh angger ojo terus. Masuk putus asa suwe, terus dilu ae. Ngono lho. Ndak apa-apa, ingat Allah dalam keadaan menesel, dalam keadaan opo segala ndak apa-apa. Tetapi kan Anda manusia, pasti Anda memperkembangkan diri Anda mencari sesuatu yang paling hakiki, yang paling kristal, yang paling substansial, sehingga akhirnya Anda tidak marah sama. Jadi ya ini kan semua ingat Allah ya. Ingat Allah dan polos saya nang Gusti Allah rek. Dan insya Allah Allah akan memberi petunjuk Anda, ojo khawatir. Penting awakmu polos. Dan kepolosan manusia itu bisa outputnya bisa marah, bisa putus asa, bisa menesel, bisa mangkel, bisa macam-macam. Tapi kan tidak mungkin Anda dendam terus menerus, tidak mungkin Anda mangkel terus menerus. Anda kan dinamis. Jadi yang namanya kesolehan itu gak kok terus kudu. Dong Madura soleh siji ya. Menggerik karo Gusti Allah wani ya. Ya jok dioreng-oreng itu kemesraan ya. Kalau orang tidak tahu kemesraan syar'i tok ya, syar'i gitu. Jadi syar'inya sampai ke budaya. Lo ya kalau lo suami istri saja mesra itu terus macam-macam kok.